Bapak panggil Naura ke sini sebagai ketua kelas koordinasi kejadian dari pengadir pada saat kelas katanya di kemudian kepala sekolah. Itu boleh diceritakan nggak kejadian Jadi ceritanya Pak, ibu kepala sekolah yang sudah teman sedang tidur, kemudian ibu tidak hanya mengatur tentang tidur itu, tapi juga dengan kebersihan yang sempat kesehatan. kondisinya? Kenapa kalian tidur waktu itu? Apakah dia bersekolah? Iya Pak, Tidak ada pekerjaan? pekerjaannya sudah beres. Jadi anak-anaknya tidur Iya. karena mungkin lelah ya, mungkin lelah dan tidak ada kegiatan lain. Baik, Bapak paham bahwa kalian semua mungkin capek, mungkin lelah, tapi kondisi tidurnya itu mungkin tidak rapi ya, tidak tertib. Iya Pak. Baik, apa yang Naura lakukan setelah itu? Setelah itu, Naura menegur teman-teman Naura agar tidak melakukan kesalahan dan selalu menjalankan pikiran. Oke, jadi masalahnya bukan tidur saja, tetapi kebersihan juga ya. Apa yang teman-teman sampaikan ke Naura alasan mereka? Yang pertama, yang kedua daripada fisik lebih Baik, baik, Bapak paham mungkin karena memang waktu itu gurunya juga ya pensiun ya kalau benar ya. Kemudian apakah teman-temannya sadar bahwa itu salah? sadar. Mereka mengakui bahwa itu salah. Apa yang mereka sadari? Yang pertama, karena tidur di kelas itu tidak boleh, apalagi tidurnya sampai di lantai. Ya, Kemudian tidak membuang sampah ketika sudah beres. baik. Berikutnya Bapak ingin bertanya, kira-kira teman-teman dan Naura sebagai ketua kelas sadar nggak bahwa keyakinan kelas yang kita buat itu sudah dilanggar oleh kelasnya? Yang sudah dilakukan. Poin yang mana? Poinnya pertama itu tidak kita lagi, yang kedua tidak tertib di kelas. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Yang pertama, jika jam pelajaran masih ada tapi tugasnya sudah beres, akan melakukan tugas yang selanjutnya. Yang kedua, membersihkan kelas setelah beres istirahat. Jadi aktif karena Naura sudah paham tentang kesalahannya, kemudian sudah mengingatkannya, kemudian teman-teman juga mau nggak berubah untuk lebih mengerti keyakinan? Ketika Naura terjemah, Ya, tapi mudah-mudahan keyakinan kelasnya bisa dilakukan secara penuh, berkelanjutan, tidak hanya karena ada teguran dari kepala sekolah, tapi semua menyadari bahwa kesalahan itu harus diperbaiki. Dan di sekolah itu tujuannya untuk apa? Untuk belajar. Kalau capek mungkin ya istirahatnya harus minta izin saja, kecuali ada yang benar-benar sakit boleh tidur. Baik, Naura, terima kasih. Silakan kembali.
Yani Bapak panggil Yani ke sini karena Bapak ingin konfirmasi ada laporan dari beberapa guru mata pelajaran juga dari seksi absensi katanya Yani sering datang terlambat ya ke kelas ya. Itu Pak. Tuh. Itu dalam 1 minggu kira-kira berapa kali Yani terlambat? Sekarang 3 kali. 3 kali terlambat. Yani sebelumnya Bapak tanya dulu, Yani tahu nggak sekarang sudah kelas 12, pelajaran nggak boleh tertinggal? Tahu ya. Jadi kalau kelas 12 harusnya bagaimana nih? Harusnya lebih tertib kepada tata tertib dan juga harus bisa lebih baik dari sebelumnya dari kelas sebelumnya. Kalau ketinggalan pelajaran rugi tidak kelas 12? Rugi. Baik, yang berikutnya, Yani sadar nggak bahwa terlambat masuk kelas itu tindakan yang salah? Ada kesalahannya apa kira-kira? Salahnya karena telat masuk ke sekolah, Akibatnya telat pembelajaran. kelas pembelajaran, betul. Kalau boleh tahu alasan yang terlambat apa? Rasanya sebenarnya ibu saya sakit Pak. Jadi harus Ibunya sakit. jadi harus bantuin beres-beres nyiapin adik sekolah gitu. Baik, jadi kamu terlambat tuh karena alasannya membantu ibu pagi-pagi di rumah, jadi terlambat gitu ya. Oke, Bapak memaklumi kejadian itu karena memang bagaimanapun kamu tugasnya juga mungkin harus membantu adik-adik kamu ya. Tapi di sisi yang lain, menurut Yani kalau misalnya keluarga Yani ada yang lain tidak untuk menolong Yani? Ada kok cuman bapak kerja pagi-pagi sampai kerja. Tapi sudah ada upaya nggak untuk membicarakan ke keluarga yang lain agar Yani minimal di jam sekolah mah tidak terlambat? Dia kan pulang ya keluar lagi. Baik, kedepannya kira-kira Yani akan berbuat apa? Akan berusaha buat nggak terlambat lagi ke sekolah. Caranya dengan membagi Membagi waktu dengan baik. Jadi kalau misalnya harus membantu adik-adik, mungkin waktu membantunya lebih awal ya, bangun lebih pagi. Terus apa lagi kira-kira? belum persiapannya dari sebelumnya dari malam hari. Jadi intinya mudah-mudahan Yani tahu nggak kesepakatan kelasnya apa? Tidak boleh apa? Berarti tidak boleh Telat masuk telat masuk sekolah. Harus mengikuti aturan sekolah. Meskipun ada alasannya, tapi kalau misalnya kita berniat untuk membagi waktu dengan baik, saya kira teman-teman yang lain pun juga punya masalah yang sama, tapi mereka bisa menyelesaikannya. Tinggal Yani punya motivasi di diri Yani bisa membagi waktu dengan baik. Oke Yani ya, silakan kembali ke kelas, diperbaiki dan kalau bisa diusahakan tidak terlambat lagi ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nawara Dwi Afriani dari kelas 12 BDP 1. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Robi soal masalah yang ada di kelas karena saya dapat mengendalikan diri saya untuk lebih mengingatkan teman kelas saya, terutama saya adalah ketua kelas, agar teman-teman saya bisa menaati peraturan sekolah dan tidak melanggar peraturan sekolah lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yani Oktaviani, saya dari kelas 12 PIB. Alhamdulillah, setelah berdiskusi dengan Pak Ruby bisa menerima kesalahan saya dan mengerti kesalahan saya. Dan setelah berdiskusi, saya mendapatkan jalan keluarnya yang lebih baik dan lebih bisa mengatur waktu lagi. Dan juga, saya harus lebih menaati aturan sekolah dan tidak terlambat lagi ke sekolah.